bahwa Zulkarnain, Zul pemilik atau yang mempunyai, Kornain kor tanduk, nain dua, pemilik dua tanduk, raja dan juga nabi, penguasa, gede, gua sakti, hebat, agama yang mantep, siapa lawan? Ya, pakai helm Viking, tanduk. Zulkarnain. Mendibai Zulkarnain diwedeni. Mendibai Zulkarnain diajeni. Walaupun arahnya Zulkarnain, tapi tidak sebagai korun, tidak sebagai korin. Tapi justru menaklukkan korinnya. Bisa kita temukan misalkan riwayat-riwayatnya di Quran surat Al-Kahfi. Al-Kahfi berarti gua. Misalkan yang pertama bisa di ayat yang ke-86. Sehingga apabila Zulkarnain telah sampai ke tempat terbenamnya matahari, dia melihat matahari terbenam ainin hamiati, yaitu di laut yang berlumpur hitam. Dan dia mendapati di situ segolongan kaum yang tidak beragama. Maka diilhamkan Zulkarnain dapat wahyu di situ, hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau kamu boleh berbuat baik atau mengajak beriman kepada mereka. Diberi keleluasaan di situ. Nggak dijelaskan ngapain-ngapainnya. Di ayat berikutnya 87-88 hanya digambarkan yen ngelawan bakale tak hajar engko sira bakale diazab di neraka. Lamun sira nurut bakale selamat dunia akhirat. Mung doang. Di ayat 86 ini ngapain udah jelas. Ya. Udah jelas. Itu kalau kita nggak jeli. Kalau kita jeli pemahamannya yakni wajadaha taghrubu fi ainin hamiati. Dan Zulkarnain melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Di situ ada kaum bermukim. Ini kata kuncinya sebenarnya ini. Matahari terbenam di laut yang berlumpur hitam. Berarti wayai srengenge sore, loh. Matahari mislap pas sore, nah kaum kun ning kono berarti ning barat kun. Ya, kaum kun beli dikongkon beriman, beli dikongkon dihajar, bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan keleluasaan. Silahkan Zulkarnain, apa dibantai ya los, apa diajak beriman ya los. Kenapa? Ini menandakan laut yang seharusnya bersih, pantai yang seharusnya bersih, ini kotor, hitam, lumpur, nggak dibersihkan, jorok, kaum jorok. Apa yang dilakukan oleh Zulkarnain? Gagah, ganteng, hebat, berkuasa, pasukan besar, tak terkalahkan. Woi, beresi, bersihkan, rapikan semuanya. Lumpur yang hitamnya minggir semua. Lautnya dibersihkan. Diajak kaum itu untuk mencintai kebersihan. Sausai bersih, hey, yen sira ngotori maning tak hajar sira. Tapi lamun sira nuruti ngomongannya sun jaga kebersihan, sira bakal sehat, selamat sira dunia, agama dinggo selamat sira akhirate. Oh. Tata lengah nih kene. Kemudian bisa selanjutnya di ayat yang 93. Hingga ketika Zulkarnain telah sampai kepada dua gunung, dia mendapati di hadapan gunung tersebut yaitu suatu kaum yang hampir tidak bisa mengerti pembicaraan. Di situ Nabi Zulkarnain mendapat informasi dari kaum itu menunjukkan daerah di antara dua gunung. Konon disinyalir sebagai riwayat itu adalah di negeri Turki katanya. Di pinggiran Turki. Mereka berkata orang-orang tersebut, hai Zulkarnain, bahwa sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu adalah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan suatu pembayaran kepadamu, wahai Zulkarnain, supaya kamu membuatkan dinding antara kami dan mereka. Nabi Zulkarnain wis disiapaken bayarane, nyaluk pira, nyaluk apa sok, gawe nang tembok. Sebab Nabi Zulkarnain
dengan pasukannya yang kuat, yang hebat, yang ribuan semuanya, sebagai arsitek, hebatnya luar biasa. Bahkan di ayat sebelumnya juga dikatakan di ayat yang ke-90. Sehingga apabila Zulkarnain telah sampai ke tempat terbitnya matahari sebelah timur, dia mendapati matahari itu menyinari golongan umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka suatu yang melindunginya dari cahaya matahari. Kaum sing ora bisa gawe umat, ora bisa bikin tempat tinggal. Nabi Zulkarnain mono, ya, digawe nang umat beli bisa, karena posisi tanah dataran situ tidak memungkinkan untuk dibangun rumah. Dibangun gubuk, kabur. Ya, disinyalir riwayat itu adalah negeri Zunuj, ya, sejenis suku Indian. Jadi mereka oleh Nabi Zulkarnain diarahkan tata cara membuat rumah tempat tinggal, yaitu gawe leng, gua kayak beruang. Hah? Enggak rumah batu, kayak beruang yang bernasi. Kita sebutnya manusia gua lah. Kalau apa namanya, kalau di situs peninggalan purba tuh sebutnya apa itu, rumah batu gitu loh, punden apa nggak tahu lah. Nah, oleh Nabi Zulkarnain itu diarahkan, jadi bukan hanya hebat segala macam, tapi cerdas, arsitek yang ulung Zulkarnain di situ. Ya, kebersihan oke, membangun tempat tinggal oke, bahkan ketemu dengan suatu kaum yang mendapat ancaman Ya'juj dan Ma'juj. Rasulullah Zulkarnain diminta untuk membangun tembok pembatas di antara dua gunung, dua bukit atau dua tebing, ya. Di situ ada kaum, ya. Untuk lebih dalamnya ke sana terdapatlah kaum Ya'juj dan Ma'juj yang senantiasa merusak dan membuat kekacauan, membuat onar, ngerampok, memangsa, menculik, memperkosa, memakan daging mentah segala macam. Ya, bayi baru lahir dimakan. Itulah kaum Ya'juj, Ma'juj di situ. Nah, anu kok aparane kok suku kanibal. Loh, suku kanibal. Itu Ma'juj. Begitu hadirnya pasukan Zulkarnain, Ya'juj Ma'juj yang biasanya berani menghadapi siapapun, melihat pasukan Zulkarnain ngeper, mundur. Akhirnya bisa dibangun situ. Ayo masyarakat Turki bersama-sama dengan saya kumpulkan semuanya, yaitu besi. Mereka mencetak besi, dari biji besi dicetak segala macam bentuk, lempengan, bentuk lonjor segala macam, potong, ukur segala macam, sampai ketinggian mencapai atas atau puncak gunung tersebut, atau puncak bukit, atau puncak lereng daripada tebing itu. Setelah jadi, potongan-potongan tersebut dirancang, kemudian tiuplah, kata Zulkarnain, sehingga menyala. Lamun zaman kin kok dilas onon lo zaman biyen enggak. Mun Quran ngomong dilas konon ngomong. Tiuplah sampai menyala. Sampai murup ya konon dilas. Setelah terangkai semuanya, ya, rancangan segala macam apa jadi, lempengan besi yang lain plat disusun. Plat. Zulkarnain memerintahkan, wahai kaum, berikan aku cairan tembaga. Dicor, karo tembaga panas. Ini bos logame kok, laut dah. Danya lamun anu kuon bae di dulu, wah hebat teman. Ya, sok di gunung tembagae. Tuh, cor. Jadi dan tembok itu tidak bisa dinaiki
tidak bisa ditembus oleh Ya'juj dan Ma'juj. Tapi sudah menjadi ketentuan Rob bahwa kapan waktunya tembok itu akan runtuh dan Ya'juj Ma'juj akan keluar, mereka akan bercampur baur dengan manusia dan mereka akan berkumpul kembali dan nanti sasangkala ditiup mereka akan berkumpul di neraka jahanam. Nah, ini sebenarnya Quran ini ribetnya seperti ini. Kalau kita nggak jeli, ya kita iya ya Ya'juj saja. Ya. Dari zamannya Nabi Zulkarnain, Ya'juj Ma'juj terkurung di tembok. Kok dikurung kok nggak bisa dia keluar naik, nggak bisa nembus. Ngapain sih mereka di dalamnya? Kalaupun beranak pinak mereka kan banyak. Semakin zaman pemikiran semakin luas, masa nggak bisa bikin ando onon nggak? Ya. Sunggian tak onon nggak? Gawe bor tak kepriben konon nggak? Ya. Pesen teng baja tak melalui online konon nggak? Kan aneh. Sebenarnya ngapain mereka di dalam? Dikurung. Mereka itu beku. Mereka itu semuanya mati. Ya. Secara Ya'jujnya mereka manusia. Manusia wis pirang abad, pirang ewu tahun, Zulkarnain sampai wayang ini mati. Beku kabehanane ning kono wis kapan waktu tembok yen rubuh. Ya, medan magnetnya habis, medan listriknya habis, es ini mencair, mereka secara manusianya, secara Ya'jujnya mati. Tapi jin yang merasuknya secara Ma'jujnya urip dawa umure. Mung jin bisa metu karena kian anak tembaga. Jin paling takut sama medan listrik, sama petir, sama panah api. Cari Qur'annya silahkan. Panah api mengejar setan, mengejar jin. Jin tidak bisa menembus langit karena akan dikejar oleh panah api. Terbelenggu mereka. Begitu kin runtuh, manusia kang bengen mati, jinne metu, jin Ma'juj merasuk kepada orang-orang biadab. Slep. Orang biadab mereka akan lebih tega, akan lebih kanibal nantinya. Bisa dipahami?